Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Abdullah Rahman dengan NIM 2207-20051 Prodi D3 Teknik Mesin. Saya merupakan anggota dari kelompok 5 PKWU. Baiklah, yang akan kita bahas kali ini yaitu proposal perencanaan usaha bisnis plan, dan saya sendiri akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan buah-buahan. Iklim di Indonesia memungkinkan jenis buah-buahan tumbuh dan berkembang, salah satunya adalah alpukat. Alpukat merupakan salah satu jenis buah yang sangat dapat tumbuh di tempat yang memiliki ketinggian dan curah hujan yang bervariasi. Ketersediaan minuman yang dijual pasaran sangat memprihatinkan karena minuman yang dijual di pasaran rentan terhadap bahan pengawet. Padahal banyak masyarakat yang menikmati minuman seperti es sangat banyak, dan melihat ini menjadikan saya terdorong untuk membuat minuman yang sehat dan berkualitas tanpa bahan pengawet. Dari hasil pengamatan kami di sekitaran kampus UNP, kebanyakan orang hanya menjual produk TS atau ST. Tapi untuk produk minuman pokat kocok sendiri cukup jarang kami lihat. Pembuatan minuman ini tentunya berbahan dasar buah alpukat yang dimix dan terdapat topping seperti susu, parutan keju, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ulian Riawan dengan NIM 22087321 dari Departemen Kepelatihan Olahraga. Saya dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang berjudul Business Plan. Saya akan membacakan materi A. Rencana produksi dan operasional. Kami memilih SL Pokat Kocok karena cuaca di Universitas Negeri Padang sangat panas dan cocok untuk menjual sesuatu yang dingin dan segar, tetapi juga menyehatkan serta susah untuk didapatkan di sana. Kami memilih untuk berjualan SL Pokat Kocok karena selain langka, barang yang digunakan pun sederhana, murah, dan berkualitas. Untuk bahan-bahannya yaitu pokat, yang kedua susu, yang ketiga blender, yang keempat kursi dan meja, 5 gula, 6 keju, selanjutnya cup atau cangkir plastik, selanjutnya sedotan plastik pembungkus, dan terakhir es batu. Target utama penjual kami ialah mahasiswa, sehingga mereka dapat menikmati es alpukat kocok sambil berjalan menuju kos mereka. Untuk cara pemasarannya, kami menggunakan media sosial dan juga lingkup pertemanan, yang mana media sosial dicangkup Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Sedangkan dalam lingkungan pertemanan, yakni dengan membawa es alpukat kocok yang kami jual ke tempat biasa, anak-anak nongkrong atau istilahnya base camp, dengan mencicipi es tersebut gratis, sehingga jika mereka tertarik bisa langsung datang ke tempat stand kami menjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Payusri Alisya dengan NIM 22087265 dari Departemen Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan melanjutkan materi proposal bisnis plan, yaitu bisnis plan pokat kocok. Yang pertama itu deskripsi produknya. Minuman alpukat kocok ini merupakan salah satu minuman yang sedang hits dan banyak orang yang menyukainya. Pembuatan minuman ini tentunya berbahan dasar buah alpukat yang dimix dengan topping seperti susu, parutan keju, dan bahan lainnya. Buah alpukat ini juga cocok untuk kamu yang sedang melakukan proses diet atau pengurangan berat badan. Pokat juga memiliki banyak manfaat. Di antara itu sumber energi. Pokat mengandung karbohidrat yang merupakan sumber energi untuk tubuh. Yang kedua itu kaya akan serat. Isi kelapa parut, isi parutan pokat kocok yang ada di pokat kaya akan serat yang baik untuk pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Serat ini juga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu menurunkan risiko obesitas dan penyakit terkait. Ketiga itu sumber antioksidan. Pokat mengandung gula merah yang kaya akan antioksidan. Antioksidan ini berperan untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh.
Yang keempat itu sumber mineral. Pokat juga mengandung mineral seperti magnesium dan kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. Selanjutnya itu manfaat minuman es alpukat kocok. Pertama itu meningkatkan kesehatan. Yang kedua itu peluang bisnis yang menjanjikan. Yang ketiga meningkatkan penghasilan. Yang keempat dan terakhir itu mudah dibuat dan dijual. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Arif, NIM 22087035. Saya dari Departemen Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya di sini dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari hasil business plan kanvas dari kelompok kami yang berjudul Perencanaan Usaha Alpukat Kocok. Jadi tentang perencanaan usaha. Jadi dalam perencanaan usaha pembuatan bisnis alpukat kocok ini dibutuhkan target pemasaran dari produk kami ialah mahasiswa UNP, pelajar SMA atau SMP yang berada di sekitar lokasi Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar. Lalu dari hasil perencanaan tersebut dapat kami susun, dapat disusun dengan perencanaan membuat akun media sosial, yang mana di dalam akun media sosial itu terdapat konten yang untuk memperkenalkan produk alpukat kocok kami. Lalu yang kedua, setiap anggota mengiklankan produk alpukat kocok kepada orang-orang sekitar, baik dengan mulut ke mulut ataupun dengan media sosial. Lalu yang ketiga, membuat sistem pesan antar yang dapat dihubungi melalui media sosial. Lalu yang keempat, membuka kerjasama dengan jasa pengantar barang seperti Gojek dan lain-lain. Lalu untuk analisis SWOT-nya dapat kami simpulkan ada 3 penjelasan tentang analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, dan peluang. Untuk kekuatannya, produk yang dijual adalah minuman segar yang sesuai dengan cuaca Kota Padang yang panas ini. Jadi alpukat kocok ini sangat cocok apabila dalam kondisi panas, sangat cocok untuk mahasiswa ataupun anak-anak sekolah yang ingin membeli produk kami. Yang kedua, tempat penjualan di sekitar kampus UNP sehingga pembelinya adalah kalangan mahasiswa dan anak sekolah dan siswa-siswa sekolah. Lalu yang ketiga, produk ini dibuat karena kurangnya pesaing atau masih belum ada penjual lain dengan produk yang sama. Untuk kelemahannya, semua menu dari produk kami berbahan utama alpukat yang bisa saja susah didapatkan saat harga pasar yang mahal. Yang kedua, kurangnya variasi pada produk yang dijual. Yang ketiga, untuk membuka cabang di beberapa tempat di sekitaran UMP dibutuhkan tenaga kerja yang lumayan banyak. Lalu untuk peluangnya, menarik pelanggan di kalangan remaja, anak-anak maupun dewasa. Lalu yang kedua, mudah ditemui karena dijual di beberapa tempat seperti di Jalan Cendrawasih, Belibis, Gajah, dan di pinggir Jalan Dr. Hamka depan kampus UNP. Lalu yang ketiga, belum banyak pesaing yang ada di sekitaran kampus UNP. Untuk ancamannya, adanya penjualan produk yang lain yang mirip dengan alpukat kocok seperti es teh, pop ice, es campur, dan lain-lain. Lalu yang kedua, minat pembeli yang sering berubah-ubah dikarenakan banyaknya produk-produk lain yang dapat menjadi pesaing dalam alpukat kocok ini. Yang ketiga, kondisi cuaca yang juga mempengaruhi penjualan produk. Karena produk ini sangat cocok ketika cuaca panas. Apabila cuaca hujan, produk alpukat kocok ini kurang peminat. Untuk selanjutnya, perencanaan anggaran biaya dari rencana pembuatan bisnis alpukat kocok ini, yaitu dari bahan-bahan yang pertama alpukat. Apabila alpukat dibeli dalam jumlah 5 kilo, perkiraan biayanya itu sekitar 25.000. Lalu yang kedua, blender untuk ukuran 1 blender yang biasanya itu yang untuk yang lebih bagusnya 700.000. Lalu cangkir plastik sebanyak 2 lusin dapat dikenakan biaya sebesar 15.000.
Jadi untuk 2 lusinnya total biaya yang dipakai untuk pembelian 1 gelas cangkir plastik itu sekitar 30.000. Lalu untuk sedotan bisa tergantung dari jumlah pembeli. Untuk nyetok biasanya 2 pak itu sekitar 5.000. Jadi untuk 2 paknya sedotan dapat terkena biaya sekitar 10.000. Lalu plastik untuk pembungkus. Untuk plastik yang 1 kilo itu biasanya kira-kira harga sekitar 15.000. Lalu es batu untuk perkiraan biaya, es batu itu 1 es batu serat 1.000 lah, dan apabila kita membeli 5 es batu itu 5.000. Jadi di dalam jumlahnya 5 es batu 5.000. Dan terakhir keju. Untuk keju yang 250 gram kira-kira biayanya itu sekitar 18.000. Lalu jumlah dari total perencanaan anggaran biaya dalam pembuatan es alpukat kocek ini sekitar 803.000 untuk biaya perencanaannya. Dan keuntungan dari alpukat kocek ini bisa tergantung dari penghasilan perharinya. Untuk kemarin di video sebelumnya di dalam wawancara kami dari narasumber mengatakan sekitar 1 hari itu bisa mendapatkan keuntungan sebesar 500.000. Jadi perkiraan selama 1 bulan itu ya sekitar 6 juta. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya.